Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bastian Jumilton Lenggo, NIM 21110033. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini kita akan membuat skrip untuk fungsi delete. Jadi di sini kita akan membuat delete untuk setiap data karyawan, pasien, kalian dokter, poli, ruang, jadwal karyawan, rekam medis belum, kemudian penyakit, obat, kamar, rawat inap, perawat jaga, dan kebersihan. Jadi di sini eh, kita sudah buat untuk labelnya, kita sudah buat label untuk aksi, yaitu ada hapus. Jadi saat kita klik hapus, maka data yang kita klik hapusnya ini, berarti data ini akan hilang, seperti itu. Data ini akan dihapus. Jadi di sini saya sudah buat untuk folder untuk delete-nya di bagian admin ya, di kontrol kemudian di delete. Di sini sudah ada untuk file-file kerjanya. Di sini kita lihat yang pertama akan kita buat itu adalah karyawan. Oke. Jadi untuk membuat fungsi delete di setiap data, berarti sini kita ambil dulu script untuk datanya. Untuk datanya itu sudah ada di sini, kita bisa lihat. Kita gunakan script fungsi delete untuk halaman sendiri. Kita copy saja semuanya, kita copy. Kemudian kita masukkan saja di sini. Yang pertama itu kan kita mau buat untuk data karyawan, jadi kita masukkan di delete bagian karyawan. Di sini yang pertama adalah konektor. Kita lihat dulu konektor. Kita kan mau menghubungkan halaman ini dengan konektor, dengan database kita. Jadi kita lihat dulu di bagian sini ada konektornya. Berarti konektor ini kan di dalam bagian folder assets. Jadi dia harus keluar dari bagian delete. Berarti dia satu kali keluar, kemudian dia keluar dari kontrol lagi. Setelah keluar dari kontrol, dia akan keluar dari admin. Kemudian setelah dia keluar dari admin, maka dia akan diubah ke dalam folder assets. Pasti kita masukkan assets. Setelah dari assets, baru dia reject ke dalam file kerja connector.php. Seperti itu. Kemudian kita harus masukkan yang namanya check input untuk mencegah input dan karakter yang tidak sesuai yang dikirim dari home. Jadi, sini kita lihat check inputnya ada di assets juga. Berarti ini check inputnya huruf kecil. Yang ini kecil. Kemudian di sini dia kan di dalam assets juga. Berarti dia harus keluar dari delete dulu. Setelah dia keluar dari delete, dia akan keluar dari counter juga. Setelah keluar dari counter, dia keluar dari folder admin. Setelah keluar dari folder admin, dia akan masuk ke dalam folder assets. Masuk ke dalam folder kerja assets. Setelah masuk ke dalam folder assets, dia akan di-reject ke dalam file kerja halaman kerja connector.php. Bukan connector, kita kan mau hubungin check input, berarti check input.php. Oke, sudah seperti itu. Kemudian di sini ada end script, di sini kita tidak pakai end script-nya. Kemudian karena kita sudah hapus untuk end script-nya, berarti kita tidak gunakan yang buka ini. Oke. Kemudian di sini dia akan menginput get dengan nama parameternya. Nah, untuk nama parameter di sini kita bisa bebas ya untuk masukkan nama parameternya. Di sini saya gunakan nama parameternya itu saya kasih dengan n. Oke. Kemudian di sini kita akan mau buat fungsi untuk hapuskan, berarti dia akan menghapus data dari tabel. Kita kan di sini buat untuk data karyawan kan. Kita mau buat untuk data karyawan, jadi dia akan menghapus data dari tabel karyawan. Tabel karyawan. Kemudian di mana dia akan ambil berdasarkan ID karyawan. ID karyawan, like nama variabel. Nah, nama variabel ini yang ini. Nama variabel yang dikirim dari depan dari form di URL itu nanti kalau kita hapus berarti dia akan kirim nama variabel yang nama variabel ini yang diinput dari n. Nah, kalau n ini berarti dia akan ambil ID karyawan ini. Seperti itu. Kemudian kita akan dikembalikan saat kita klik hapus dan kemudian berhasil, maka kita akan dikembalikan ke halaman apa. Di sini kita akan dikembalikan ke halaman apa. Kita lihat dulu. Di sini di dalam tabel kan berarti untuk dalam tabel ini displaynya di bagian view. Berarti dia akan masuk ke dalam view. Tutupin dulu. Dia akan masuk ke sini view untuk data karyawan. Berarti locationnya kita buat di sini. Dia akan keluar dari apa nih? Dia keluar dari delete.
Dia keluar dari delete, kemudian dia akan keluar dari kontrol. Setelah dia keluar dari kontrol, dia akan masuk ke dalam view. Dia akan masuk ke view, kemudian akan di-reject ke dalam halaman data karyawan. Data karyawan, data karyawan.php. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita panggil untuk hapusnya itu di bagian ya, kita panggilnya itu di bagian view. Tunggu, di sini di delete berarti dia dikembalikan ke dalam halaman user interface dulu. Dia bukan kembalikan ke dalam halaman tabelnya, tapi dikembalikan ke user interface. Berarti di sini di bagian aset, di bagian delete ini kita tidak gunakan view, tapi kita gunakan user interface. User interface proses. Oke. Kemudian kita akan panggil halaman data karyawan untuk delete itu. Nanti di view kan, di tabel itu. Nah, ini hapus. Kita buatnya di sini, kita panggil untuk halaman data karyawan yang ada di delete. Yang ada di delete, berarti dia ini kan buatnya di view. View itu ada di sini kan. Jadi dia keluar dulu dari view kan. Dia keluar dari view. Setelah itu dia masuk ke dalam kontrol. Ya kan? Oke, dia langsung masuk ke dalam kontrol. Setelah masuk ke kontrol, dia akan masuk ke dalam folder delete. Delete. Setelah ke dalam delete, dia akan di-reject ke dalam halaman data karyawan.php. Data karyawan.php. Nah, tapi di sini dia akan menghapus berdasarkan parameter yang dikirim dari depan. Nah, parameter yang dikirim dari depan itu adalah variabel parameter n. Parameter n-nya itu adalah ID karyawan. Berarti di sini kita masukkan untuk parameternya dulu. Parameter yang dikirim itu adalah parameter n. Jadi kita masukkan di sini parameter n sama dengan ID parameter. Parameter n itu nilainya adalah ID karyawan. Berarti di sini kita harus panggil itu. Berarti di sini PHP, kita buat PHP echo, kemudian itu kita bisa ambil contoh dari ini variabel d, echo variabel d. Ini ID karyawan. ID parameternya itu adalah ID karyawan. ID karyawan, kemudian kita save. Kemudian selanjutnya kita titik koma untuk tutup PHP-nya. Seperti ini, kita save. Selanjutnya coba kita testing di sini. Kita refresh. Oke, kita akan hapus data karyawan. Ini saya menghapus data karyawan yang paling terakhir, yaitu adalah Rendiang. Coba kita klik hapus. Oke, coba kita lihat sudah terhapus atau belum. Oke, Rendiangnya sudah terhapus, berarti sudah betul. Untuk fungsi hapusnya ini sudah betul. Sekarang kita lanjut ke yang kedua adalah pasien. Nah, pasien ini juga kita sudah buat untuk labelnya. Jadi kita akan buat scriptnya itu, berarti kita bisa saja ambil dari bagian delete untuk data karyawan. Kita tinggal copy yang ini, kita langsung paste-nya di bagian data pasien untuk delete. Di sini sudah ada konektornya, jadi sama juga. Kemudian ada juga cek input untuk mencek inputan karakter yang tidak sesuai yang dikirim dari form depan. Kemudian di sini sudah ada variabel dengan parameternya itu adalah n. Kemudian di sini sudah ada delete from. Nah, delete from ini kita kan mau buat delete from untuk data pasien. Berarti delete from dari tabel pasien. Tabel pasien di mana dia berdasarkan ID dari pasien. Nah, ID pasien ini adalah parameter. Parameter ini adalah nilainya itu adalah ID pasien ini. Kemudian setelah itu dia akan mengembalikan kita ke dalam halaman data pasien. Data pasien. Ctrl save. Kemudian kita panggil di bagian
view. Kita akan panggil di view untuk hapusnya. Nah, untuk view itu berarti kita ambil saja untuk ini. Kita bisa ambil yang ini. Kita ambil yang ada di data karyawan yang tadi setelah kita buat. Kita taruh di dalam data pasien untuk hapus ya. Di view. Data pasien. Kita paste-nya di mana nih? Ini, kita ganti yang ini. Nah, ini dia akan mengambil halaman data pasien. Berarti kita rubah sini data pasien. Setelah itu dia akan ambil nilai parameter. Parameter yang di depan itu berdasarkan ID karyawan, ID pasiennya. Berarti ID pasien di sini. Oke, kita save. Kita hapus untuk ID karyawannya dulu. Sekarang kita testing untuk pasien. Kita refresh di pasien. Di pasien coba saya mau hapus yang pasien terakhir. Ini ada Esri. Coba kita hapus. Coba kita cek. Oke, Esri-nya sudah terhapus. Berarti sudah betul untuk data pasiennya. Sekarang kita buat di bagian keahlian dokter. Kita akan menghapus salah satu data dari sini. Misalkan kita akan menghapus spesial beda ya. Jadi di sini juga sudah ada untuk label hapusnya. Kita tinggal copy dari bagian data pasien. Oke, kita tambah di bagian data klien dokter. Kita mau buat di klien dokter kan? Klien dokter. Tapi di sini sama juga sudah ada koneksi database-nya, kemudian sudah ada cek input untuk mencegah inputan. Kemudian di sini variabel n-nya juga sama. Kemudian di sini dia akan mendelete data dari tabel keahlian dokter. Keahlian dokter berdasarkan ID keahlian dokter. Keahlian dokter seperti ini. Kemudian setelah itu setelah kita menjalankan fungsi hapus, maka kita akan dikembalikan ke halaman data keahlian dokter. Keahlian dokter. Data keahlian dokter.php. Oke, seperti kita save. Kemudian kita akan panggil di bagian view, di bagian data keahlian dokter. Ini untuk panggil kita bisa ambil dari data keahlian pasien sama karyawan yang telah kita buat ya. Kita langsung Windows V saja. Oke, Windows V kita ambil yang yang ini. Oke, jadi kita hapus yang ini. Kemudian di sini dia akan ambil halaman data keahlian dokter. Di data keahlian dokter. Data keahlian dokter, kemudian parameter N yang dikirim itu adalah ID keahlian dokter. Keahlian dokter. Ctrl save. Coba kita testing untuk keahlian dokter. Kita refresh. Kita akan menghapus untuk spesialis beda. Di sini ada sedikit kesalahan. Coba kita lihat di sini. Delete keahlian dokter. Data keahlian dokter. Kita testing dulu. Coba kita hapus yang ini. Exam. Di sini examnya ada error. Oke. Waduh. Coba kita refresh lagi. Ini data view data keahlian dokter online 37. Data keahlian dokter bagian 37. ID keahlian dokter. Sini kita lihat ada delete data keahlian dokter.php.
Database data keahlian dokter, keahlian dokter, ID keahlian dokter. Ya itu lain. Oh, ini hapusnya masih bermasalah, kita cek dulu. Cek dulu di sini Jalan Promo. Jika di sini sudah berfungsi, sudah benar, kemudian di sini data keahlian dokter untuk panggilannya juga sudah benar, berarti kita cek dulu di database. Kita cek dulu di database, di keahlian dokter. Oh, di sini ID keahlian ya, bukan ID keahlian dokter. Berarti di sini kita ganti ini jadi ID kalian saja. Save. Kemudian parameter yang di sini juga kita ganti jadi ID kalian. Untuk save. Kalau kita testing, terus coba kita pusing. Oke. Oke, berarti sudah terhapus ya. Ini cuma satu halaman, tidak ada lagi untuk spesialis beda. Berarti sudah berhasil untuk kalian dokter. Sekarang kita ke poli. Sama juga kita hapus dulu yang kita ke bagian data poli. LP, Windows R, Windows V dulu. Ambil yang PHP ini. Oke, sini untuk data poli. Ini untuk delete dari tabel poli. Kemudian ID poli. ID poli dan save. Selanjutnya kita ke view, kita panggil lah. Di bagian data poli. Nah, di bagian hapus ini kita hapus, kita kita ambil dari script yang kita sudah paste yang ini. Kemudian kita ganti yang ini data karyawan jadi data poli. Berdasarkan dia akan mengirim parameter yang dari depan itu adalah ID polinya. Save. Ya testing poli. Kita akan menghapus poli beda. Oke, sudah berhasil, cuma satu halaman saja karena data K11 itu sudah dihapus. Selanjutnya kita akan buat di bagian data ruang. Ruang itu kita akan hapus ruang spesialis. Hapus. Berarti kita hapus yang ini dulu. Kita ke data ruang. Dan data ruang kita Windows R, Windows V dulu. Kita ambil yang ini data ruang. Kemudian dari tabel ruang dan berdasarkan ID ruang. Parameternya itu adalah ID ruang. Save. Ini kita hapus, kita ambil, kita ke view, bagian data ruang. Kita panggil dihapusnya dulu. Oke. Ini ID ruang. Kemudian ini data ruang. Kita refresh. Coba cek data ruang. Kita hapus data ruang yang terakhir, itu ruang spesialis. Kita hapus. Oke, sudah berhasil. Data ruangnya tidak ada lagi. Selanjutnya kita buat untuk jadwal karyawan. Kita akan menghapus salah satunya. Di sini kita ke delete, folder delete. Di bagian data jadwal apa tadi? Data jadwal karyawan. Di bagian data jadwal karyawan, Windows V, kita ambil yang ini. Cek input, parameternya N, dari tabel jadwal, keahlian, jadwal apa nih? Kita lihat dulu di database. Ini salah lagi.
Jadwal karyawan. Jadwal karyawan. Jadwal karyawan berdasarkan parameter N itu adalah ID karyawan. Bukan ID karyawan, ID jadwal karyawan. Jadwal karyawan. Oke, jadi jadwal karyawan. Kemudian dia akan kembalikan kita ke halaman data jadwal karyawan .php ya. Selanjutnya kita panggil di view untuk hapusnya. Data jadwal karyawan. Data jadwal karyawan. Kemudian Windows P. Ini halaman, kita panggil halaman data jadwal karyawan. Data jadwal karyawan. Kemudian ini ID jadwal karyawan. Save. Testing. Saya akan hapus salah satu data jadwal karyawan yang paling terakhir. Saya akan hapus untuk siapa ya? Kita coba hapus. Kita coba hapus untuk yang Theos. Kita hapus yang ini. Coba kita lihat datanya berkurang atau tidak. Ya, tidak ada. Tadi di yang Theos. Yang Theos. Yang Theos satu berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita buat untuk apa lagi? Setelah jadwal karyawan pada rekam medis 30 tidak. Sekarang untuk penyakit, berarti sini kita masuk ke delete untuk data penyakit. Data penyakit itu kita buatnya di detail penyakit. Nah, kita cek dulu di view itu kita buatnya di baik dulu. Untuk data penyakit ini namanya. Nanti kita update. Kita Windows P dengan konektor. Ini untuk tabel penyakit. Kemudian ini ID penyakit. Kemudian kembali kita ke halaman data penyakit. Penyakit, proses. Kemudian kita panggil di view di data penyakit. Kita hapus yang ini. Ke Windows P. Ini untuk data penyakit. Data penyakit. Parameter yang dikirim berdasarkan ID penyakit. Penyakit, proses. Kita testing dulu untuk penyakit. Kita kami hapus penyakit. Ini sudah berhasil. Sekarang kita hapus untuk di bagian obat lagi. Jadi kita ke script, kita hapus yang dulu. Di data obat. Dan ini data. Jadi akan kembali kita ke halaman data obat.
Ini untuk tabel obat berdasarkan parameter ID obat. Oke, kemudian kita panggil di view-nya lagi, data obat. Kita paste yang ini, ini data obat. Ini ID obat. Oke, refresh. Kita akan hapus salah satunya itu adalah ini. Oke, sudah terhapus. Sekarang kita akan buat lagi untuk menghapus di bagian kamar. Oke, berarti di data kamar. Kita dulu di bagian delete data kamar. Data kamar. Yang ini Windows P, kita ambil yang ini lagi. Ini hapus dari tabel kamar. Biasakan parameter yang dikirim itu adalah ID kamar. Kemudian akan kembalikan kita ke halaman data kamar. Oke. Kemudian kita panggil di bagian view di data kamar. Kita hapus yang ini. Oke, ambil yang ini. Ini data kamar. Kemudian ini parameternya itu adalah ID kamar. Oke. Oke, kita coba hapus satu. Ini sudah berhasil. Sekarang di bagian rawat inap, kita akan menghapus salah satunya. Kita bisa hapus semua sih, tapi ini kita akan coba salah satu. Nanti kita isi yang data kamar. Sekarang di data rawat inap, di bagian delete data rawat inap. Oke. Ini tabel rawat inap. Parameter yang dikirim dari depan itu adalah ID rawat inap. Kita Ctrl Save. Kemudian di sini adalah data rawat inap. Dia akan datang kita ke halaman data rawat inap yang di user interface. Rawat inap. Ya. Kita panggil di bagian view lagi. Rawat inap. Di bagian di bagian hapus lah. Kita akan ambil untuk link saja. Berarti coba selesai dulu. Selesai. Model ini kita ambil yang ini sampai di kita copy, kita paste di sini. Save. Ini untuk data rawat inap. Parameternya itu adalah ID rawat inap. Kita akan hapus untuk salah satu Diana. Kita hapus yang ini. Karena Diana di sini belum terhapus ya. Berarti ada kesalahan. Coba kita cek dulu. Data rawat inap, ID rawat inap. Di sini data pasien. Oh, ini tabelnya masih ada pasien di sini. Save. Coba kita testing lagi. Terus kita menghapus untuk katanya. Kita hapus untuk salah satu Diana kan ada dua kan. Jadi ya kita hapus yang ini. Ini belum juga.
Kita belum refresh ini. Kita tutup semua. Masih belum juga, kita cek dulu. Hmm, delete from route enough where. Di sini lupa where ya. Ya, kita save. Kita refresh. Dihapus salah satu dari Diana. Oke, sudah terhapus salah satu dari Diana, berarti sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikut. Terawat jaga. Kita coba kita aktivitasnya. Jangan bola. Seperti itu. Kita akan hapus per second. Kita isi dulu yang ini. Perawat jaga. Data perawat jaga. Perawat jaga. Mana nih kita buatnya di sini. Enter P. Pasien. Ini perawat jaga. Jaga. ID perawat jaga. Oke, guys. Ini data perawat jaga. Guys, ini kita panggil di hapus. Terus, data perawat jaga. Detail ya. Detail perawat jaga. Kemudian ID perawat jaga. Perawat jaga. Oke. Cek dulu database, takutnya ada kesalahan lagi di detail perawat jaga. Oh, berarti ini tabel detail perawat jaga. Berarti di insert. Ini ID-nya itu adalah detail perawat jaga. ID detail perawat jaga juga. Berarti parameternya itu di sini juga ID detail perawat jaga. ID detail perawat jaga. Kontrol F. Itu kita harus di bagian delete di sini data detail perawat jaga juga harus berubah. Ini tabel detail ya. Di situ nama di database itu namanya adalah detail perawat jaga. Terus ID detail perawat jaga. ID perawat jaga data detail perawat terus coba kita terus juga kita pilih kalau ya terus kita pilih yang ini. Yang Adrian itu. Adrian belum ada, jadi coba kita tambahkan. Oke, Adrian. Coba kita hapus untuk yang ini. Oke, kita lihat lagi di Adrian. Oke, sudah ya, sudah terhapus. Oke, sekarang kita buat untuk kebersihan. Yang pertama itu kita buat untuk kebersihan ruang. Oke, berarti kita ke sini. Kita X dulu. Oke, data kebersihan ruang. Kita Windows E. Ini untuk tabel database apa? Kita cek di database dulu. Cek kebersihan ruang ya, nama database-nya. Cek kebersihan ruang, di mana diambil berdasarkan parameter ID. Cek kebersihan. Cek kebersihan ruang.
Kemudian user dia akan kembalikan kita ke halaman data cek kebersihan. Di sini kan di folder view itu tidak ada, jadi user interface-nya itu eh, ID ini user interface itu data cek kebersihan ya, dia sudah gabung untuk data cek kebersihan kamar dan ruang itu sudah ditempatkan di dalam satu data cek kebersihan. Jadi di sini kita akan dikembalikan ke halaman data cek kebersihan. Cek kebersihan atau save. Kita ke view di data cek kebersihan ruang. Di sini oke, kita Windows Play dulu, ambil link yang mana ya? Save. Oke, oke. Ini data cek kebersihan kebersihan ruang. Kemudian ini ID cek kebersihan ruang. Save. Kita copy yang ini sudah. Kita copy yang ini. Kita tambahkan juga di sini. Ini juga. Sorry, itu diubah tuh. Iya, iya. Oke. Kemudian di sini saya kebersihan ruang. Oke. Di sini A-nya saya hapus. Ini seperti ini ya. Terus kita testing dulu untuk ruang. Terus ini kita coba kita pilih bagian ruang. Lalu kita akan mencoba hapus yang IGD. Oke. Ada IGD. Oke, IGD-nya sudah terhapus. Sekarang kita buat lagi di bagian kamar. Berarti kita ke delete cek kebersihan Windows P. Ambil yang ini. Ini untuk from belt cek kebersihan kamar. Cek kebersihan kamar ini parameter berdasarkan parameter ID cek kebersihan kamar. Kebersihan kamar. Kemudian ini akan kembalikan kita ke halaman yang ada di user interface, halaman data kebersihan. Kita cek kebersihan control save. Kita panggil di bagian view lagi. Ini juga sudah habis. Oke, data cek kebersihan kamar. Di bagian hapus. Ini Windows P. Kami cek kebersihan doang. Oke. Ini data cek kebersihan. Ini kita kebersihan. Ini data cek kebersihan kamar. Control save. Ini data cek kebersihan. Yang kamar. Kamar. Proses. Kemudian kita ambil saja ini. Oke. Proses. Coba kita testing untuk kamar. Refresh. Kemudian kamar. Kita akan coba hapus untuk Anjasius Malo untuk yang warna putih ini. Terus kita ke kamar.
Oke, Anjasius Malanya sudah terhapus, tinggal saja tadi. Oke, berarti sudah berhasil. Jadi cukup sekian untuk tutorial dari saya untuk buat fungsi hapus. Jadi jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.